Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita terkait port. Kita bermain dengan port. Saat ini kita ada di video part ketiga. Kita akan membahas fitur port forwarding. Di mana fitur port forwarding ini dapat kita gunakan untuk mengakses modem atau OLT atau AP yang ada di balik mikrotik kita. Saat ini saya coba akses dulu informasi VPN saya. Masuk ke fastnet.co.id VPN status, cek status klien. Server ID-nya kebetulan akun saya server ID-nya adalah SG1 dan klien ID-nya adalah fastnet 7 zoom. Di sini adalah informasi VPN saya. Jadi dalam percobaan kali ini, dalam demo kali ini, saya akan anggap bahwa saya tidak membutuhkan akses ke Winbox, saya tidak membutuhkan akses ke Micmon, dan saya tidak membutuhkan akses ke Webfig. Jadi VPN remote akun VPN remote saya ini akan saya gunakan sepenuhnya untuk mengakses modem atau OLT yang ada di belakang mikrotik. Oke, langsung saja kita coba. Anggaplah di sini. Saat ini port ini 8291, 8778, port 80 adalah port yang saya gunakan untuk IP service, untuk Winbox, API, dan WWW. Di sini tidak akan saya gunakan untuk Winbox lagi, tidak akan saya gunakan untuk API atau Micmon, dan tidak akan saya gunakan untuk Webfig atau WWW. Saya akan custom portnya menggunakan port bebas, apa kata saya. Jadi anggaplah di sini saya akan membuat portnya menjadi port 10.000. Dan yang ini kita ubah portnya jadi 20.000. Dan yang ini kita ubah portnya jadi 30.000. Ini contoh saja ya. Kita klik ubah. Nah, maka di sini penjelasannya begini. Ketika kita mengakses SG1 fastnet.co.id 10.019, maka kita akan diarahkan ke mikrotik kita di port 10.000. Jika kita mengakses yang ini, kita diarahkan ke mikrotik kita pada port 20.000. Jika kita mengakses URL remote yang ini, maka kita akan diarahkan ke mikrotik kita di port 30.000. Namun port 10.000, 20.000, dan 30.000 ini tidak kita gunakan di sini. Tidak kita gunakan untuk mengakses mikrotiknya via pintu-pintu yang telah disediakan. Kita akan membuat pintu kita sendiri. Kita akan mengalihkan trafiknya untuk mengakses pintu modem atau pintu OLT yang kebetulan terhubung dengan mikrotiknya. Bagaimana caranya? Caranya, kita bisa masuk ke menu IP Firewall. Kita masuk ke menu NAT. Kita tambahkan rule baru. Chain-nya kita pilih Destination NAT. DST NAT. DST itu artinya destination, tujuan. Kita akan NAT-kan tujuannya. Lalu pada bagian Destination Address, ini kita isi dengan IP mikrotik kita pada interface VPN. Di mana kita melihatnya? Kita bisa melihatnya di VPN status ini. Lihat, ini adalah IP server VPN dan ini adalah IP mikrotik kita. Kita bisa copy 10.117. Kita juga bisa melihatnya di IP address. Bisa dilihat 10.111 ini adalah IP-nya server VPN dan 117 itu adalah IP mikrotik kita. Kita letakkan di sini IP-nya. Kemudian pada protokol kita pilih TCP. Dan pada destination port, ini adalah IP mikrotik kita dan ini adalah port mikrotik kita. Tadi kita atur portnya adalah 10.000. Kita buat destination portnya adalah 10.000. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya kita akan actionnya kita pilih DST-NAT. Address bisa kita isi alamat IP yang ingin kita akses. Kebetulan saat ini saya ingin mengakses OLT. IP OLT-nya adalah 192.168.128.2 dan port
port untuk mengakses OLT-nya adalah port web VIC. OLT itu menggunakan port web. Rata-rata modem itu pakai port web. Ketika kita membuka 192.168.1.1 kan rata-rata kita pakai browser. Kita pakai port webnya. Jadi rata-rata kita pakai port 80. Tentu ini perlu disesuaikan dengan port yang kita gunakan pada sisi perangkat yang ingin kita akses. Karena saya di sini menggunakan OLT yang menggunakan port 80, maka di sini to address saya isi dengan IP OLT dan to port saya isi dengan port atau pintu OLT-nya. Oke, ini rule yang kita buat. Saya jelaskan lagi bagaimana cara rule ini bekerja. Jadi rule ini bekerja seperti ini. Jika mikrotik kita diakses IP-nya pada IP ini adalah IP mikrotik kita pada interface VPN. Jadi maksudnya adalah jika mikrotik kita diakses via VPN pada port 10.000, tadi portnya 10.000, kita atur 10.000, maka arahkan, kita pindahkan destination-nya, kita pindahkan tujuan trafiknya ke IP ini, IP OLT pada port ini. Jadi trafik yang seharusnya masuk ke mikrotik kita alihkan ke OLT. Trafik yang harusnya masuk pada mikrotik port 10.000 kita arahkan ke IP OLT port 80. Jadi, sekarang kita langsung praktekkan. Kita akses ini. Ketika kita menggunakan URL remote ini, maka kita akan diarahkan ke mikrotik port 10.000. Dan pada mikrotik kita setting, jika mikrotik diakses pada port 10.000, kita arahkan ke OLT port 80. Jadi begitu kita akses, di sini saya diminta memasukkan username. Dan bisa dilihat, saya bisa mengakses OLT saya menggunakan VPN remote. Bisa mengaksesnya kapan saja, di mana saja. IP sebenarnya dari OLT saya adalah ini. Sama ya. Bedanya adalah, jika saya menggunakan IP lokal ini, maka saya harus terhubung ke mikrotiknya. Jika saya menggunakan URL remote, maka saya bisa akses OLT-nya dari mana saja. Itu. Jadi saat ini kita mengorbankan port Winbox kita untuk kita gunakan jadi akses OLT. Kita coba percobaan selanjutnya. Di sini saya akan coba IP 1283, kita coba. Ini adalah IP apa? Apakah ada respon? Sayangnya tidak ada respon. Kita coba IP lain. Oke, ini adalah IP totaling ya. Sekarang kita coba buat rule lagi, sama seperti sebelumnya. Chain-nya DSTNet. Destination address-nya kita isi IP mikrotik kita pada interface VPN. Sama seperti sebelumnya, kita bisa ambil saja dari sini. Ini IP-nya. Untuk mengambilnya ada di IP address, lalu pada interface pilih interface VPN yang kita gunakan. Ini adalah IP-nya. Kita letakkan pada destination address, protokolnya TCP, default. Destination portnya, karena 10.000 sudah kita pakai, jadi saat ini saya ingin memodifikasi trafik yang menggunakan port 20.000 ini. Saya bisa ubah di sini, destination portnya kita isi 20.000. Lalu, actionnya adalah DSTNet. To address-nya kita isi dengan IP perangkat yang ingin kita akses. Kebetulan di sini saya akan mencoba akses totaling ini. Ini adalah IP totalingnya. Dan port, hati-hati. Kita tidak perlu tuliskan HTTP-nya, cukup kita tulis IP-nya saja. Tadi yang slash HTTP kita abaikan saja. Portnya itu sama, port 80. Kenapa? Karena port untuk mengakses totaling ini, rata-rata semua modem itu pakai port 80, yaitu port web yang bisa kita akses via browser. Oke, kita jelaskan lagi. Ini sama seperti rule sebelumnya. Jika mikrotik kita diakses pada interface VPN, maksudnya adalah mikrotik kita diakses via VPN pada port 20.000. Jadi ini, ketika kita mengakses ini, pada dasarnya kita mengakses mikrotik pada port 20.000. Maka kita arahkan trafiknya, kita forward ke 192.168.168.4. Ini adalah IP router totaling pada port 80. Kita coba apakah rule ini dapat berfungsi dengan baik. Tadi
kita pakai URL remote yang ini. Kita coba akses, bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, kita berhasil mengakses router ini menggunakan URL remote. Bedanya apa? Jika kita mengakses menggunakan IP lokalnya, kita harus terhubung dengan router tersebut, dengan MikroTik tersebut. Namun jika kita akses menggunakan URL remote, maka kita bisa mengaksesnya kapan saja, di mana saja. Oke, di sini saya akan coba lakukan untuk yang selanjutnya. Ini yang port 30.000 ini masih nganggur, yang webkit ini masih nganggur. Saya coba gunakan untuk akses. Sebentar, kita coba cari IP yang bisa kita akses. Oke, saya coba ini. Ini adalah web server saya. Ya, jadi di sini saya menggunakan Linux. Saya install Edguad Home, DNS Edguad, yang mana DNS Edguad ini berjalan pada IP 192.168.185 pada port 3000. Jadi sekarang portnya sudah berubah ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kayak OLT itu kan portnya jalan di port default 80. Sama Totolink juga sama, itu jalan di port default 80. Nah ini saat ini portnya ini sudah custom. Kita pakai port 3000. Bagaimana cara settingnya? Kita masuk ke sini. Kita tambahkan lagi rule baru. C-nya sama, DSTNAT. Destination address-nya kita isi dengan IP MikroTik pada interface VPN. Sama seperti tadi, 10.117. Nah, untuk IP ini beda-beda. Setiap akun VPN itu punya IP sendiri-sendiri. Itulah kenapa akun VPN itu satu akun hanya dapat digunakan di satu MikroTik. Karena jika digunakan di dua MikroTik, maka IP-nya akan bentrok. Karena nanti setiap akun VPN itu akan punya IP-nya sendiri-sendiri. Dan IP-nya statik, tidak berubah-ubah. Oke, protokolnya sama, TCP. Destination port-nya tadi adalah kita atur di sini 30.000. Destination port-nya 30.000. Lalu kita DSTNAT, kita forward trafficnya ke 192.168.1.285. Kita copy saja. Kita hapus, sisakan IP-nya saja. HTTP / ini kita hapus, kita tidak membutuhkannya. Ke portnya tadi bukan 80, kode DNS Edguad itu adalah port 3000. Oke, ini ada rule baru. Jadi IP-nya ini sama semua, IP VPN, dan ini portnya beda-beda tergantung konfigurasi port kita yang di sini. Ingat, kalau di sini dirubah, di sini juga perlu dirubah. Jadi harus sesuai. Kita jelaskan lagi dari awal. Jadi ketika ada traffic yang tujuannya adalah IP ini, IP MikroTik pada interface VPN, jika MikroTik diakses via VPN pada port 30.000, oke, diakses melalui VPN pada port 30.000, kita alihkan trafiknya ke IP ini di port 3000. Oke, kita sekarang coba akses. Tadi kita bisa menggunakan URL remote yang ini. Kita coba akses. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu beberapa saat. Dan ya, kita bisa mengakses DNS Edguad Home menggunakan URL remote. Bedanya apa? Sama seperti sebelumnya, jika kita menggunakan IP lokalnya, maka kita harus terhubung ke perangkat ini untuk mengaksesnya. Jika kita menggunakan VPN remote, maka bisa kita akses kapan saja, di mana saja. Oke, di sini kita jajarkan. Jadi untuk URL remote yang ini kita gunakan untuk remote OLT, URL remote yang ini kita gunakan untuk remote modem, dan URL remote yang ini kita gunakan untuk meremote Edguad Home. Sama konfigurasinya di sini dan juga di sini. Jadi jika ditanya satu akun VPN bisa digunakan untuk meremote berapa port, maka bisa diakses untuk meremote 3 port. Bisa digunakan untuk mengakses satu MikroTik di 3 port, atau dengan fitur port forwarding yang barusan kita buat, kita bisa mengakses 3 perangkat yang berbeda
menggunakan satu akun VPN. Tapi tentu kita mengorbankan port sebenarnya. Ini sebenarnya untuk akses Winbox. Namun karena kita sudah alihkan ke port 10.000, maka sudah tidak kita bisa gunakan lagi untuk Winbox-nya, sama seperti Micmon dan Webflix-nya. Sudah kita custom portnya ini, kemudian kita modifikasi portnya di sini sehingga kita bisa akses modem, OLT, dan server lokal kita. Sehingga kita mengorbankan. Kita tidak bisa lagi menggunakan Winbox-nya, Micmon, atau Webflix-nya. Jika kita ingin menggunakannya lagi, gimana? Tinggal kita custom port, kita sesuaikan lagi. Kita kembalikan port Winbox-nya, port Micmon-nya, dan port Webflix-nya menggunakan port yang digunakan oleh Mikrotik. Tadi saya menggunakan port-port kosong, jadi ini kayak port 10.000, port 20.000, dan 30.000 ini adalah port yang tidak dipakai. Kemudian portnya itu kita modifikasi, kita arahkan ke perangkat yang lain, sehingga kita bisa menggunakan untuk akses 3 perangkat yang berbeda. Sekian.